手如雲。呢道菜叫做三杯雞燜米，大家參觀嘅就係入邊最老杯，用豉油入味，麻油提香。Halo para sobat Rebahades, bertemu lagi bersama saya Trondol di channel Project Film. Di kesempatan pada kali ini kita akan membahas alur cerita yang masih sama seperti video sebelumnya, yaitu tentang masak-memasak. Apakah film yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Ya, benar sekali. Judulnya adalah Cook Up a Storm yang rilis pada tahun 2017 lalu. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film bermula ketika kita dibawa ke suatu tempat bernama Spring Avenue. Dan di sana ada sebuah restoran bernama The Seven dengan kokinya bernama Sky. Pada suatu hari, datanglah seorang pria kaya dan tidak mau untuk mengantri di restoran tersebut. Karena hal itu, Sky pun langsung mendatangi orang tersebut dan menyuruhnya untuk mengantri. Namun, orang itu malah tidak terima dan mengancam Sky bahwa bosnya akan membuka restoran modern kelas dunia persis di depan restoran The Seven. Di tempat lain, telah lahir seorang putra raja dan dilakukan perayaan kelahirannya. Di sana, ada seorang koki bernama Paul dan bersama pacarnya yang bernama Mayo yang membuatkan hidangan yang sangat-sangat enak. Karena hal itu, sang ratu pun menjadi terkesan dengan Paul. Kini, Paul pun diangkat menjadi chef eksekutif di kerajaan tersebut. Terdapat berita bahwa Spring Avenue akan dijadikan tempat modern. Dan di saat itu juga, Sky teringat masa kecilnya ketika ayahnya memasak dan tiba-tiba Sky yang sedang memotong daun bawang, tangannya pun terkena pisau. Karena hal itu, ayah Sky pun langsung memarahinya dan mengatakan bahwa si Sky tidak berbakat untuk menjadi seorang koki. Ayah Sky memberitahukan kalau membuat makanan itu tidak cukup hanya menggunakan skill saja, tapi juga harus menggunakan perasaan. Sembari ayahnya itu memakan mie yang ia buat, lalu ia pergi meninggalkan Sky. Singkat cerita, Paul yang sudah berada di Cina mencari sebuah ikan kerapu di pasar. Namun, penjualnya itu berkata kalau ikannya sudah tidak ada. Tiba-tiba datanglah Sky mencari ikan yang sama seperti yang Paul cari. Kemudian, pedagang itu memberikannya kepada Sky. Ketika Paul melihat hal itu, ia pun langsung memarahi pedagang tersebut karena berbohong kepadanya. Pedagang itu pun bilang kalau cuma Sky yang bisa mengolah ikan tersebut menjadi makanan yang sangat enak. Paul pun penasaran dengan apa yang dikatakan pedagang tersebut, seberapa jago skill dari Sky tersebut. Paul bersama Mayo bersiap-siap untuk pembukaan restoran barunya yang bernama Stellar dan menyajikan masakan kepada pejabat di daerah itu. Tiba-tiba terjadi sebuah keributan di luar yang disebabkan oleh warung The Seven yang tidak mau kalah dengan memberikan diskon terhadap masyarakat Spring Avenue. Karena kejadian tersebut, salah seorang dari restoran Stellar pun keluar dan supaya adil, akan diadakan adu skill antara Paul dan Sky. Setelah itu, diputuskan bahwa Paul dan Sky langsung didaftarkan untuk ikut dalam sebuah kompetisi memasak oleh pejabat Stellar. Jika Sky kalah melawan Paul, maka seluruh warung makan tradisional yang berada di Spring Avenue akan digusur. Suatu malam, Uni termenung karena warung makannya mulai sepi. Berbeda dengan restoran Stellar yang laris manis didatangi banyak pengunjung. Sky yang mendengarnya lalu berkata kalau tujuan warung Seven yaitu untuk membuat orang bahagia saat memakan hidangan yang dibuat oleh Sky. Esoknya, Sky pun kembali ke pasar untuk membeli ikan segar.
Namun, penjualnya berkata kalau seluruh ikan sudah diberikan ke restoran Stellar karena mereka berani membeli dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Saat di warung makan, Sky bersama para sahabatnya pun menonton TV dan ada sebuah siaran bahwa pemenang dari kompetisi memasak antara Sky dan Paul akan berkesempatan berhadapan dengan sang dewa masak yang sudah menjuarai 2 kali secara berturut-turut dalam kompetisi masak tingkat dunia. Salah satu presenter mendapatkan sebuah rumor bahwa Skyko adalah anak dari sang dewa masak karena memiliki marga yang sama dengannya. Akan tetapi, sang dewa masak itu menyangkalnya dan tidak mau mengakui kalau Sky adalah anaknya. Malam harinya, Mayo datang ke warung Seven dan memberikan sebuah undangan untuk makan malam di Stellar. Sky pun menerima dengan baik untuk mendatangi undangan tersebut. Pada jamuan makan malam bersama Uni, mereka diberikan hidangan yang mirip telur. Namun, saat Sky mencobanya, rupanya itu bukanlah telur ceplok, melainkan buah mangga, buah markisah, dan anggur yang diolah secara modern menyerupai telur ceplok. Hidangan kedua pun datang, yang berbentuk tanaman dalam pot, dan Mayo pun langsung menyiramnya sehingga tanaman dalam pot itu tumbuh dan bisa dimakan. Karena hal itu, Sky pun langsung mendatangi dapur dan memarahi Paul, karena Sky merasa Paul mau pamer skill memasaknya kepada Sky. Mereka berdua pun langsung beradu skill memasak secara sengit. 不如俾啲意見。呢啲係日本 A 5王啊！加上菜，亦都係因為觀念陳舊而進取。我翻嚟。 Sky yang merasa malu karena skill Paul, lalu ia pergi meninggalkan dapur tersebut. Saat itu juga, Paul terpesona saat merasakan daging buatan Sky yang hanya menggunakan bawang saja. Sky kemudian mendapat telepon dari Seven yang merupakan guru yang mengajarinya memasak, dan Sky diminta datang ke tempat biliar. Dan rupanya di sana ayah si Sky ini sudah menunggu, dan Sky pun marah kepada ayahnya karena sudah meninggalkannya selama 10 tahun dan tidak mau mengakuinya sebagai anaknya. Ayah Sky lalu menantang Sky untuk mengalahkannya dalam kompetisi memasak tingkat dunia. Dan Sky pun menjawab akan membuktikan kehebatannya sampai menuju final dan berhadapan dengan ayahnya. Sky pun berkata bahwa tak perlu mengorbankan seorang bocah selama 10 tahun hanya untuk mengejar kesuksesan menjadi dewa masak. Keesokan harinya, perlombaan memasak pun tiba. Peserta yang menang akan menentukan nasib Spring Avenue dan berkesempatan mengikuti kompetisi masak internasional di Macau untuk berhadapan dengan sang dewa masak tentunya. Paul pun datang dengan pakaian kokinya yang sangat-sangat rapi, sedangkan Sky dengan ciri khasnya yang sangat santai. Pertandingan pun dimulai dengan Paul membuat hidangan Perancis modern, sedangkan Sky membuat hidangan bebek tradisional. 三星大廚入邊係我哋嘅小廚神，而你今次咩嘢？同我嗰日去佢哋。 就等我哋一齊開始倒數。 Setelah melewati pertandingan yang sangat sengit, akhirnya mereka berdua pun mampu menyelesaikan hidangannya masing-masing. Dari hasil nilai juri, Sky dan Paul mendapatkan nilai yang sama atau seri. Keputusan akhir pun ditentukan oleh kesepakatan juri, di mana keputusan akhir pun diputuskan bahwa Paul lah yang keluar sebagai pemenangnya. Karena dalam kompetisi memasak, bukan hanya rasa saja yang dinilai, akan tetapi juga warna, aroma, dan cara penyajian. Sky pun langsung pergi dan teringat saat kecil dulu, yang mana waktu itu hujan deras. Sky yang ngambek tidak mau masuk ke dalam rumah, kecuali dia diajari masak oleh gurunya, yang pada akhirnya guru Seven mengajarinya untuk memasak. Keesokan harinya, Sky tidak datang untuk memasak di warung Seven, sampai akhirnya ia pun dicari oleh guru Seven ke time zone. Di sana, gurunya pun menghampirinya,
lalu ikutan bermain bersama Sky. Gurunya pun kalah dan Sky pun mengetahui kalau gurunya sengaja mengalah darinya. Gurunya pun berkata kalau menang dan kalah itu adalah hal yang sangat biasa. Sampai akhirnya gurunya bercerita, sewaktu ia berpetualang meninggalkan warung Seven, ia bertemu dengan kedua bocah biksu yang sedang memakan bakpao. Saat itu guru Seven mencoba bakpao tersebut, lalu menilai kalau cara pembuatannya salah dan rasanya biasa-biasa saja. Namun bocah tersebut memberitahukan proses awal dari menanam gandum, membuat adonan sampai mengukusnya mereka sendiri yang membuat. Bocah itulah yang melakukannya sendiri, dan hal itulah yang membuat bakpao mereka menjadi enak. Mendengar hal itu, guru Seven langsung tersadar dan kemudian memberitahukan kepada Sky kalau memasak itu harus menggunakan hati dan menyuruhnya untuk melupakan semua pikiran negatif terhadap ayahnya. Sementara itu, di restoran Stellar, Paul diberitahukan kalau yang akan dikirim ke Makau untuk mengikuti kompetisi memasak adalah Mayo saja. Karena mereka tahu kalau Paul selalu menggunakan bantuan buku resep karena lidah Paul sudah mati rasa. Tidak disangka ternyata Mayo juga sudah berselingkuh dengan bos Stellar. Lalu berkata kalau bertanding melawan Dewa Masak adalah impiannya dari dulu. Hal tersebut pun membuat Paul semakin marah dan ia pun merasa stres karena telah dikhianati oleh pacarnya sendiri. Sky yang melihat hal itu langsung menghampiri Paul dan berkata kenapa Paul terlihat lebih sedih daripada dirinya. Padahal Paul sudah memenangkan kompetisi memasak kemarin. Kemudian Paul pun mengatakan masalah apa yang ia derita di restoran Stellar. Paul juga menyampaikan bahwa Dewa Masak adalah idolanya. Sky pun memberitahukan kalau sang Dewa Masak itu adalah ayah kandungnya sendiri yang sudah meninggalkan dirinya selama kurang lebih 10 tahun. Akhirnya, Paul pun mengajak Sky bergabung dalam kejuaraan memasak bersamanya menghadapi Mayo dan kawan-kawan sebelum bisa melaju ke kejuaraan melawan Dewa Masak. Sementara itu di warung Seven, bos Stellar memberikan pilihan kepada guru Seven untuk mengakuisisi warung Seven menjadi bagian restoran Stellar atau warung Seven akan digusur. Guru Seven pun tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut dan tiba-tiba Sky datang bersama Paul. Kemudian Paul pun berkata kepada pimpinan Stellar bahwa yang akan maju ke kompetisi Makau adalah dirinya bersama Sky karena yang berkuasa penuh untuk memilih peserta untuk ke Makau adalah orang yang memenangkan pertandingan kemarin yaitu dirinya atau Paul. Sang bos Stellar pun langsung kesal dan pergi meninggalkan warung Seven. Singkat cerita, guru Seven mengajari Sky dan Paul berlatih memasak untuk pertandingan di Makau nanti. Sky memberitahukan kepada Paul cara memasak dengan metode tradisional, sedangkan Paul memberitahukan kepada Sky caranya memasak dengan cara modern beserta cara penyajiannya agar enak dipandang. Hari kompetisi pun tiba. Perlombaan memasak itu pun diikuti oleh beberapa peserta dari macam negara. Di perlombaan itu juga terlihat Mayo yang kemungkinan nyogok agar bisa mengikuti perlombaan tersebut. Para peserta pun berlomba melawan waktu untuk secepat mungkin dan sebaik mungkin membuat makanan terbaik mereka masing-masing. Miss Kim, can you tell us what is so special? outside and tender inside and on the vegetable. 我睇見佢哋係做緊一個五彩嘅印度㗎。 있네요. 아, 그 용기가 정말 대단합니다. 倒數最後3秒， Plate your dishes. Pada akhirnya, hidangan Sky dan Paul yaitu tahu rasa tradisional namun terlihat modern itu memenangkan pertandingan tersebut. Beberapa hari kemudian, Paul bersama Sky saling berbincang. Paul pun memberitahukan bahwa yang bisa bertanding melawan sang Dewa Masak hanya satu orang saja, dan Paul memberikan kesempatan tersebut kepada Sky. Hal ini dikarenakan selain Paul sadar kalau dirinya sudah hilang rasa pada lidahnya, ia pun juga tahu bahwa Sky punya tujuan tertentu untuk melawan ayahnya yang seorang Dewa Masak tersebut. Alhasil, pertandingan final pun dimulai. Akhirnya, Sky bisa berhadapan dengan ayahnya yang seorang Dewa Masak untuk membuktikan bahwa tidak perlu menghalalkan segala cara demi meraih kesuksesan, apalagi dengan meninggalkan anaknya sendiri. Pada saat sang ayah Sky sudah mulai memasak,
Di lain sisi, Sky masih terdiam karena terngiang-ngiang kejadian dahulu saat dia masih kecil dan ditinggalkan oleh ayahnya. Sampai akhirnya, Sky pun disiram oleh ayahnya agar mulai berkompetisi. 住喺比賽喐都唔喐，到底係咩玩法啊？ Di pertandingan itu, ayah Sky membuat hidangan yang sangat mewah, sementara Sky malah membuat mie yang sangat sederhana. Akhirnya, waktu memasak pun telah habis. Para juri yang mencoba masakan yang dibuat oleh sang dewa masak merasa takjub dengan rasa dan tampilan makanannya. Kini tibalah giliran Sky untuk makanannya dicicipi oleh para juri. Namun, Sky malah memberikan makanan itu kepada ayahnya. Makanan itu tidak lain adalah mie ayam yang pernah ayah Sky masakkan sewaktu Sky masih kecil. Sky pun lalu meninggalkan ayahnya di atas panggung. Dengan muka haru pilu, ayah Sky memakan mie tersebut dengan lahapnya. Dan cerita pun usai. Nilai dari film kali ini adalah yang pertama, jangan pernah mengalahkan segala cara demi meraih kesuksesan. Dan yang kedua adalah, hargailah makanan yang masih bisa kita makan. Jangan selalu menilai makanan dari rasa enaknya saja. Akan tetapi hargailah makanan itu seberapa rumit prosesnya hingga bisa menjadi sebuah makanan yang dapat kita makan. Terima kasih Sobat Rebahanles. Sampai jumpa di lain kesempatan. Maaf jika ada salah kata dan salam Project Film.